Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Bali. Seorang laki-laki berumur 47 tahun yang pernah dibantu Tuhan, leluhur dan alam semesta. Dari titik terendah kehidupan dia menjadi bangkit kembali, tapi dia selalu mengulangi kesalahan-kesalahannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya.
Terima kasih atas kolom komentarnya dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 bulan yang lalu, 3 bulan. dan saya sudah mendatangi 3 kali. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Bali. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Bali. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 47 tahun yang pernah dibantu Tuhan, leluhur, dan alam semesta. Dari titik terendah kehidupan dia menjadi bangkit kembali, tapi dia selalu mengulangi kesalahan-kesalahannya dan tidak introspeksi. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki berumur 47 tahun, zodiak Scorpio di Bali. Dia sudah like, komen, dan share. Ya, ini Rogo Sukmo saya dari 3 bulan yang lalu. Sampai 3 kali Ya. ya. Dan dia sudah like, komen, dan share itu kurang lebih 7 bulan terakhir. Lumayan lah. Ya, semenjak dia Titik terendah jatuh lagi. sakit Oh, hingga tidak bisa bergerak. aku. Ya, di sini Scorpio ya sudah bergabung padahal di Pintu Misteri 1 tahun lebih. Padahal udah lama ya Ki. Sudah 1 tahun lebih dia bergabung dan mencoba memberanikan diri untuk like, komen, dan share di 6 bulan terakhir. Ya, sebelum saya masuk ke Rogo Sukmo, ya, saya akan menceritakan sebelum-sebelumnya. Ya, ini sebenarnya seorang laki-laki yang diberikan yang dewasa, yang mana kelebihan yang sangat sensitif sebenarnya. Sebetulnya dia tuh harusnya ke tingkat yang lebih baik lagi. Ya, tapi itu tadi karakter dan kurang introspeksinya sehingga seperti ini. Ya, sehingga seperti ini. Sakit. Ya, diberikan kelebihan. Tidak semua orang diberikan kelebihan dan kepercayaan tersebut. Ya, hanya orang-orang tertentu. Tapi si Scorpio ini diberikan kelebihan untuk itu semuanya. Ya, sehingga kelebihan itu bisa bermanfaat buat hidupnya dan orang banyak di luar sana. Ya. Setiap dia berdoa, ya, diberikan jalur langit yang mana doa-doanya itu cepat terkabul. Diijabah. Ya, rezekinya bisa lancar, kerukunan keluarga bisa baik, ya, dan juga kedamaian hati, pekerjaan selalu lancar, semua dilancarkan oleh Tuhan. Kesehatan pun dilancarkan karena dia orang-orang pilihan. Ya, jadi pada saat titik terendah kemarin, ya, itu kurang lebih 4 tahun yang lalu, titik terendahnya dia. Yang mana si Scorpio ini mengalami penyakit yang tidak bisa mengalami penyakit yang parah sekali. Ya, penyakit yang parah, keluarga sempat pisah, ya,
anak-anak amburadul. Oke. Dan akhirnya dari penyakit tersebut, aset, keuangan, hutang di mana-mana, pekerjaan hancur, usaha hancur, semuanya hancur. Semuanya hancur. Ya, di 4 tahun yang lalu. Sehingga membuat dia stres, sakit pun tak kunjung sembuh. Sampai sakit tak kunjung sembuh itu akhirnya baik sekali. Tuhan alam semesta, leluhur-leluhurnya memberikan insting kepada si Scorpio ini. Dimimpikan berkali-kali di 4 tahun yang lalu untuk melukat. Sembahyang ke pura-pura inti. Melukat. 2 kali melukat. Mulai kesehatannya sembuh. Kesehatannya sembuh. Mulai rezekinya lancar, harmonis, anak-anaknya mulai membaik, aset-aset kembali terlunaskan, terkumpul lagi, hutang-hutang lunas, harmonis, kebahagiaan yang dapat. Kebahagiaan kembali seperti semula. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, namanya manusia, ya, hilap lagi dia, lupa lagi. Yang awalnya tidak boleh makan sapi, daging sapi ya, dia coba makan daging sapi. Menentang. Dia makan daging sapi, sakit. Ya, setelah sakit itu, ya, obat dokter itu tidak manjur, tidak mempan. Jadi obat dari medis itu tidak mempan. Sakit di tubuhnya, sakit di kepala. Ya, akhirnya leluhurlah yang datang dalam mimpinya untuk memberitahu, melukatlah. Datanglah ke pura-pura, sembahyanglah. Ingat dia, melukat sembahyang, sembuh penyakitnya. Ya, sembuh penyakitnya. Dengan berjalannya waktu lagi, ya, tergodalah dengan bakso. Gampang, ntar juga melukat sembuh. Makan bakso, sakit lagi, sampai muntah-muntah, pingsan. Dia melukat, sembuh. Akhirnya ngeremeh. Ya, udah. Setelah itu sudah berjalan waktu, dia lupa lagi. Ya, lupa lagi. Tidak lama kemudian, ilmu hitam lah yang menyerang dirinya. Karena persaingan bisnis dan keluarga-keluarga yang ada yang tidak suka dengan dia. Pak, sama persis seperti keadaan di 4 tahun yang lalu. Sakit parah, ya, diobatin medis pun tidak sembuh, ya, beda, ya, sakit parah. Yang kemarin sakitnya karena makan sapi, ya. Kalau sekarang dia tidak, padahal dia tidak makan sapi, tapi kok kali ini saya sakitnya sama kayak kemarin. Nah, yang kedua ini kena ilmu hitam, ilmu hitam, dan akhirnya dia sakit, dan akhirnya dia tetap lupa yang namanya melukat. Ya. Akhirnya leluhur lagi yang datang untuk menyuruhnya melukat. Ya. Akhirnya sembuh dan lupa lagi. Karena itu tadi sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ya, sibuk, lupa lagi. Dan akhirnya yang kedua, kena lagi sakit non medis. Sakit lagi non medis. Ya, sudah melukat tidak sembuh. Ya, sudah berobat ke sana sini tidak sembuh. Dan titik terendah lagi. Kembali lagi, kebahagiaannya hancur, keuangan, harta seperti semula lagi. Utang piutang lagi. 1,5 tahun dia kena sakit seperti itu.
Melukat kemana-mana tidak sembuh. Berobat kemana-mana tidak sembuh. Ya, hancur hidupnya. Doa-doa yang biasanya dia sampaikan Tidak manjur. tidak manjur. Ya. Dan akhirnya waktunya saya rogo sukmo pada saat Scorpio di titik terendah yang kedua kali dengan melakukan hal-hal yang sama. Ya. Akhirnya pada saat itu ya, Scorpio ya sedang bermimpi yang mana dia sedang membongkar rumah, seperti rumah tua tapi dibongkar satu persatu kayunya. Satu persatu kayu. Dan saya sebelum saya merogoh sukmonya dia, saya bertemu 4 leluhur yang melindungi tubuhnya, yang menjaga tubuhnya. Dan saya bersalaman di sana. Dan apa kata leluhur tersebut? Mungkin dengan kamu datang ada di sini, tolong berikan nasihat yang tepat kepada dia sebelum kami, alam semesta dan Tuhan memberikan cambuk yang keras kepada dia. Baik, saya akan coba. Pada saat saya masuk mimpinya tersebut, dia sedang membongkar rumah, ya, ambil kayu-kayunya, dia dikumpulkan jadi satu. Saya bilang, Scorpio, hadap ke sini. Wah, Kimacan, kata dia. Ya, saya bilang, apa makna dari kamu membongkar rumah ini? Itu artinya kau sedang menggerogoti tubuhmu sendiri. Semakin kamu membongkar rumah itu, tubuhmu tidak akan sekuat dulu lagi. Loh, kenapa Kimacan? Kenapa sekarang doa-doa saya tidak terkabul, Kimacan? Padahal saya orang-orang pilihan. Ya, harusnya orang-orang pilihan itu ya mempunyai tanggung jawab yang besar, menjaga kebersihan dalam tubuhnya, ya, bersihkan dari diri sendiri dan niskalihnya harus dibersihkan itu semuanya sehingga menjadi suci. Tetap bisa kok beraktivitas, berbisnis segala macam, tapi kau bersihkan hatimu. Ya. Titik terendahmu saat ini adalah dari segala macam perbuatanmu yang mulai menunda-nunda segala sesuatu. Scorpio, kedatangan saya datang ke sini untuk memberikan pesan yang tidak banyak dan harus kamu dengar itu semuanya. Ya. Akhirnya, ya, setelah saya berikan wejangan satu, hanya satu yang bisa mengobati tubuhmu. Satu, yaitu jangan lupakan sembahyang, jangan lupakan melukat, kendalikan emosi, dan kendalikan kesadaran. Itu saja. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepadamu itu mempunyai tanggung jawab besar. Ya. Kenapa di kehidupan yang kemarin kamu percaya segala macam, Tuhan memberikan jalur langit itu dengan doa-doa. Karena yakin si media ini sudah beda dengan orang-orang yang lainnya. Tetapi kenapa? Apa yang kau balas kepada alam semesta? Jangan pernah sekali-sekali kau mengkhianati alam semesta. Pukulan alam semesta bisa membuat kamu terduduk dan tidak bisa bergerak. Seperti itu saya bilang. Ya. Sekarang apa yang Tuhan, alam semesta dan leluhur berikan itu anugerah. Jangan sampai kelebihanmu yang diberikan mereka, mereka angkat kembali. Karena kau tidak pantas. Berikut jiwamu juga bisa diangkat dengan cara takdir yang sudah diberikan oleh alam semesta. Terduduk dia. Duduk. Ya. Kedatangan saya di sini mewakili leluhur-leluhurmu yang sudah capek untuk mengingatkan itu semuanya.
berkali-kali, bukan 1-2 kali, berkali-kali. Tapi seperti kau melawan, Nyepelein. dan nyepelehkan itu semuanya. Gampang, gampang, pasti diijabah, pasti dilancarkan kok. Saya orang-orang pilihan. Anugerah itu bisa diambil apabila si manusia tidak pantas untuk mendapatkannya. Ya, setelah itu saya menyesal, kemudian saya menyesal. Cobalah itu dulu. Ya, setelah saya rogoh sukma itu, ya, maaf, ya, setelah saya rogoh sukma itu, kesehatannya sembuh. Sudah sembuh. Ya, karena saya rogoh sukma 3 bulan. 3 kali nih ya. Ya, pas setelah saya rogoh sukma, segeralah dia sembahyang, dia ke pura-pura yang menurut dia penting di sana, dia tahu, dia melukat, bermohon, membersihkan diri dengan ego yang selama ini, dengan emosi yang selama ini, dengan yang tidak sadaran saya selama ini, dengan berkat yang selama ini diberikan, sehingga saya lupa diri. Sampai rumah sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Setungkaran. Ya. Dan itu tadi, godaan-godaan datang lagi. Sudah mulai lupa dengan sembahyang Lagi. ya. Sudah mulai lupa dengan namanya melukat. Walah. Sampai pas pada waktunya sembahyang, nanti aja. Nanti aja. Bahkan lupa sama sekali. Bahkan lupa. Dan 1 bulan kemarin, dan itu benar-benar tidak ada satu dikerjakan karena kesibukan. Ya, serangan kedua lagi. Berat kena lagi. Kenapa? Alam semesta mengizinkan hal negatif itu masuk pada dirimu. Itulah cara Tuhan untuk memberi pelajaran padamu untuk terakhir kalinya. Saya bilang tadi, ya, alam semesta, Tuhan sudah selesai. Selesai dengan itu semuanya. Saya pernah bilang, Kesempatan dah hilang. ya. Jadi apabila terkena imbasnya itu semuanya, terkapar kamu, tidak bisa bergerak, akhirnya sembahyang, terus sampai duduk sembahyang. Ya. Dan setelah saya rogoh sukma kedua, yang saya lihat di tubuhnya, anugerah atau berkat atau kepercayaan itu sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Sayang sekali. Sudah tidak ada lagi. Dan saya bilang, ya sudah, itu mungkin yang terbaik untukmu. Betul. Ya, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa bergerak. Keuangan hancur lebur. Dan pada saat saya bertemu leluhurnya, biarkan. Dia telah memilih jalannya sendiri. Betul. Dan terima kasih sudah datang ke sini. Dan saya terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan langsung. Tapi ternyata, dan leluhur mengatakan, segera ceritakan hal ini sehingga orang-orang yang di luar sana bisa mengerti. Dan akhirnya saya ceritakan ini. Ya. Mungkin rogoh sukma yang sebelumnya banyak tertutup. Ini yang saya pilih. Ya. Dan saat ini dengan anak terpisah, istri terpisah, aset hilang, uang habis, hutang di mana-mana karena pengobatan. Bahkan untuk mencari rezeki pun susah sekarang, sesusah-susahnya. Susah. kan? Ya. Itu tadi. Kasihan. Dan pengalaman ini, ya, apabila kalian di luar sana yang merasa terpilih, saya terpilih, ya, jangan dibuat kesombongan.
Karena langit tidak pernah menceritakan dirinya tinggi. Lebih baik diam. Ya. Karena tanggung jawab besar sekali. Karena apabila sanjungan sudah datang kepada diri kalian, saya selalu bilang, ya, hal racun yang paling membunuh manusia adalah sanjungan. Bisa membunuh manusia dan melupakan semuanya. Dan saat ini benar-benar dia terkapar, sedang memohon ampun dengan segala cara dia. Ya itu tadi penyesalan yang memang terakhir. Ya itu tadi. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Scorpio yang di Bali. Yang di Bali, ya. Menyanyiakan terpilihnya. Apabila kita sudah merasa titik terendahnya manusia, terus Tuhan angkat kembali, introspeksi. Jangan sampai mengulangkan hal itu kembali. Ya, introspeksi. Jangan pernah menantang maut. Jangan pernah menantang penyakit. Udah tahu kelemahan kita itu, kau hajar lagi. Itu menantang. Jangan sampai alam semesta memberikan cambukan sehingga kita terkapar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi pada saat saudara-saudara saya di luar sana saya pernah mengalami titik terendah Kimacan. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah mulai naik. Ingat titik terendahnya. Betul. Permasalahannya dari mana? Jangan sampai titik terendah itu kau ulangkan kembali. Itu akan lama naiknya. Dan pada saat kalian diberikan kelebihan dari Tuhan, ya, boleh kalian manfaatkan itu melalui doa-doa kalian untuk menyembuhkan orang lain, untuk doa pribadi. Tapi jangan pernah menyepelekan apa yang membuat alam semesta murka. Sekali dua kali, jangankan alam semesta, kalian dihianatin satu orang saja dengan berkali-kali, dendamnya kayak gimana? Betul. Kalau ada dengerin. Ya. Di satu kali aja dibohongi, pasti kalian akan sakit hati. Ini sudah berkali-kali loh. Berkali-kali lipat. Kesempatan yang diberikan. Hanya sekedar sembahyang, melukatlah dirimu. Betul. Tahan emosi dan tahan kesadaranmu. Emosi harus kontrol. Pas pada saat titik udah naik ya, wih, emosi ini disenggol marah, disindir marah, dihina ngamuk. Emosinya nggak stabil dulu. Pas jatuh yang kedua kali, semakin menjadi-jadi. Terus mulai tidak ada kesadaran. Tapi kesadaran seperti ini, udah tahu itu sembahyang, itu waktunya sembahyang agama yang penting-penting tidak datang. Itu kesadaran namanya. Ya. Ingat sembahyang, ingat melukat. Ya. Jaga emosi, jaga kesadaran. Karena orang-orang diberikan kelebihan dari Tuhan harus itu, harus sembahyang, melukat. Iya. Ya, untuk menjaga itu semuanya. Betul, doa-doamu akan cepat terwujud. Karena itu tadi. Tapi jangan pernah mempermainkan alam semesta. Ya, Scorpio kuat. Ya, walaupun mungkin tidak bisa nonton di Pintu Misteri lagi karena sudah terpulai ya. Itulah yang terbaik untuk kamu, alam semesta dan semuanya. Ya, buat saudara-saudaraku di luar sana, semoga hasil dari Rogo Sukmo ini bisa jadi pembelajaran gitu ya, sangat penting sekali untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Karena ini pesan dari alam semesta untuk menyampaikan ini semuanya. Sebenarnya panjang, tapi saya singkat. Buat pelajaran ini semuanya. Tidak hanya Scorpio saja. Semuanya. Pada saat kalian di atas, ingatlah susahnya di bawah itu seperti apa, permasalahan awal sampai jatuh itu apa. Jangan pernah menantang maut, jangan pernah menantang tantangan atau apapun itu. Ya,
Nah, ini tadi pun juga Mujawir mau menambahi untuk kalian yang terpilih yang mendapatkan hal lebih dari alam semesta ataupun mendapatkan bimbingan dari leluhur ya jangan menyepelekan gitu loh ya. Jangan menganggap bahwa nanti bakal dibantu, nanti pasti akan kemudahan. Tidak seperti itu konsepnya. Manja. Ya. Kalau manja ngikutin petunjuk sih mungkin masih ini nggak Ki ya. Udah manja tapi menentang. Jatuhnya apa? Itu bukan manja tapi menyepelekan. Berarti kamu tidak menghargai bagaimana perjuangan leluhur yang membimbing kalian, leluhur yang ngejaga kalian. Nggak boleh seperti itu ya Rek ya. Dan ini tuh kalian yang sudah terpilih ini kan banyak Jadi tujuan dari Tuhan alam semesta untuk menjatuhkan lagi itu untuk mematikan yang namanya duniawinya, betul, mematikan yang namanya egonya. betul. Nah, Tuhan mematikan itu semuanya. Betul, mati benar nih Kiki ya. Nah udah gak bisa kemana-mana Kiki ya. Nah kui mau gimana itu ya. Padahal kalau seandainya bisa mengikuti arahan dari leluhur, kamu masih bisa beraktivitas, masih bisa menikmati sesuatu yang ingin kau nikmati di dunia ya Ki ya. Masih harmonis dengan keluarga, masih dalam keadaan sehat, dan kamu bisa menggunakan titipan Tuhan dengan cara yang baik. Nah Aset-aset masih ada, aset-aset usaha masih lancar terus. Langge, tapi ya gimana lagi ya, sudah berkali-kali sudah Berkali-kali itu. berkali-kali ya. Untung kok berkali ya. Yang lain belum tentu seperti itu. Ya alam semesta berharap pasti Betul akan kan? ada kebaikan. Nah, tapi ternyata berkali-kali dikhianati. Walah ya. Semoga kakak-kakak yang lainnya yang mendapatkan pilihan dari Tuhan ya, jangan pernah menyepelekan apa yang sudah menjadi bimbingan dari leluhur ya. Jangan merasa sok penting ya, jangan merasa sok penting. Yang menjadi pilihan dari alam semesta, Tuhan dan leluhur, jangan merasa sok penting. Kalian bukan segala-galanya. Jangan dipikirnya kamu pilihan terus kemudian kamu bisa seenaknya. Nggak bisa seperti itu. Leluhur bisa mengambil dan menggantikan ke yang lainnya ya Ki ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir dengan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan sukses karirnya di bulan November 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan sukses karirnya di bulan November di tahun 2024. Apapun hasil dari penterawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, nah oleh lemes-lemesan ya. Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan November. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan membuka aura positif. Dan kelebihan dari parfum energi bulan purnama yaitu bisa memproteksi tubuh kita, melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana ya. Jadi parfum energi bulan purnama ini selalu saya pakai untuk saya menerawang, untuk saya beraktivitas sehari-hari, dan juga untuk saya bertemu orang banyak di luar sana. Karena untuk membersihkan pemikiran-pemikiran negatif, ya. Karena apabila pemikiran-pemikiran negatif itu hilang dan timbullah pemikiran positif, insya Allah energi dari magnet rezeki itu akan datang karena pemikiran positif. Alhamdulillah.
Bismillah. Kalau Mas Jair mau mempertahankan kekinyisannya Mas Jair dengan banyu mustika aura wajah, ini kinyis-kinyis Mas Jair kira ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan sukses dan sukses karirnya di bulan November. November 2024. Gunung es batu, ada 2 gunung es batu, artinya di sini ada 6 ya. Jadi saya pastikan ada 6 zodiak ya yang akan sukses karirnya di bulan November. Alhamdulillah, Kimacan melihat ono 6 mikirnya ya. Zodiak yang akan sukses karirnya di bulan November 2024. Zodiak apa wae ini? Ya. Semoga banyak zodiaknya penonton Pintu Misteri. Zodiak Leo. Leo nomor setunggal ono 6 ya. Leo. Zodiak Pisces. Iwa wateri Mas Jawir. Zodiak Aquarius. Aquarius. Sagittarius. Oh, Sagittarius ini kayaknya November naik daun ini. Sagittarius. Aries. Aries, kurang satu yang terakhir. Virgo. Virgo yang terakhir. Ya. 6 zodiak tersebut ya, yang saya rasakan mereka mempunyai energi air, yang mana mereka mengikuti arus air ya, tidak pernah melawan arus ya. Mereka mengikuti arus air dan takdir air ya, yang mana akhirnya arus itu membawa mereka ke kesuksesan ya. Jadi 6 zodiak itu mempunyai elemen air. Baik, kita akan lihat melalui kartu oracle dan kartu tarot bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantar atau menuntunnya ke tingkat kesuksesan di bulan November. Ini dikhususkan untuk zodiak-zodiak yang bekerja ya, mempunyai karir ya, bekerja apapun saja ya, baik dia konten kreator ya, konten kreator ya, freelance, punya usaha ya, bekerja di suatu tempat ya, dan juga dia jual kecil-kecilan, itu namanya usaha. Yang penting dia beraktivitas ya, akhirnya mereka bisa sukses di bulan November 2024 ya. Aktivasi sudah waktunya pengaktifan kesuksesanmu di bulan November. Kan yang saya lihat di sini ya, biasanya aktivasi ini keluar untuk manusia-manusia di luar sana, pilih-pilih ya, mereka yang benar-benar melakukan pekerjaan dengan ikhlas ya, mereka melakukan segala sesuatu dengan jujur ya, dan juga mereka pekerja keras, enggak kerja 2 jam istirahat 2 minggu, tidak ya. Wah, saya bekerja juga Kimacan ya, walaupun saya bekerja 2 jam tapi istirahatnya 2 minggu, tidak seperti itu. Mereka yang menjalani pekerjaan segala sesuatunya ya, itu dengan hati ya, dan akhirnya Tuhan alam semesta memberikan mereka reward ya, 6 zodiak tersebut ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Karena untuk menuju kesuksesan itu mereka menghargai namanya proses ya, dikhususkan untuk zodiak-zodiak yang menghargai namanya proses, karena mereka tahu mereka bukan pewaris tapi perintis yang mereka akan menceritakan proses itu kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak melihat proses tersebut, orang lain melihat hasilnya, tapi mereka lebih bangga dengan prosesnya. Betul. Ya, sampai mereka yang namanya tetap berusaha di titik pasrah. Tetap mereka berusaha konsisten. Berdagang mau laku mau enggak, tetap buka. Ya, tetap jual sampai di titik pasrah. Ya Allah, saya pasrahkan semua padamu ya Allah. Tapi pasrah tetap berusaha. Bukan pasrah dia tidur di kamar berhari-hari, tidak. Inilah 6 zodiak tersebut. Ya. Aktivasi ini adalah waktunya mereka yang berganti. Yang awalnya susah akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah, gila ya, saatnya aktivasi ya. Menghargai proses, konsisten. Pohon dan akar, artinya akan mulai ada tunas-tunas keberuntungan
bertunas-tunas rezeki Amin. dalam segala apapun yang kamu kerjakan kemarin. Ya, akhirnya keuntungan itu kamu dapatkan di bulan November nanti. Ya, ini mulai bertunas layaknya pohon yang habis dipotong-potong itu bertunas kiri kanan. Rezeki bermunculan gigi ya. Alhamdulillah tunas rezeki. Walah. Semangat Pak. Still tenang, danau yang tenang. Ya, di sini artinya ya, di bulan November tangisanmu ini tangisan sedih yang terharu karena tak menyangka akhirnya bisa ke titik sekarang ini. Ngoten iki ya. Yang awalnya kalian omsetnya sedikit, kamu bisa menghitung uang merah banyak sekali. Alhamdulillah. Akhirnya hati tenang, bisa sampai tidak menyangka kok bisa seperti ini. Akan lewatin fase tersebut. Nah, bisa seperti ini, ngono nikmat yang mengharu biru ya. Sampai perjuangannya terlupakan bagaimana susahnya. Ya, suksesmu ya akan menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak suka denganmu. Oh, itu sudah pasti. Jangan pernah dengarkan mereka. Ya, jangan pernah dengarkan mereka. Namanya manusia tetap jalan ke depan. Gak perlu melihat kiri kanan. Yang penting kalian benar. Betul. Ya, biasa orang-orang di luar sana. Asalkan kalian jangan sombong, jangan flexing, jangan pamer. Betul. Ojo sombong, ojo flexing, ojo pamer gitu ya Ki ya. Karena semakin tinggi pohon, tiupan angin pasti akan semakin kencang. Ya, ojo sombong, ojo pamer. Ya, bismillah. Waktunya kalian membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi pada saat menemanimu, pada saat kalian susah. Amin. Keluarga, istri, pasangan, anak, saudara. Betul, betul. Ingat orang-orang yang menemanimu pada saat kamu susah. Banggakan mereka. Berikan kebahagiaan mereka. Amin. Gitu ya Ki ya. Balas budi dengan orang-orang yang setia di saat kamu susah rek ya. Jangan malah kamu goleki teman-teman toksik. Kemudian ini ada juga dari salah satu zodiak tersebut ya. Suksesmu ada di tangan pacarmu Loh. yang saat ini kalian berpacaran. Ki. Dan ada suksesmu dari tangan orang yang sedang PDKT padamu. Oh, ngaten iki ya. Waduh, ya alhamdulillah ya. Nanti jangan berkhianat kamu ya. Ya, di sini ada bunga lotus. Ya, bunga lotus inilah ya akhirnya bisa memberikan wangi dalam hidupmu. Alhamdulillah. Ya, apa yang kamu kerjakan di bulan-bulan yang lalu akhirnya bisa mendapatkan hasil di bulan November ya. Bisa beli ini, bisa beli itu. Betul. Ya. Ingat, jangan kau pamerkan. Ya, nikmatin sendiri pada saat seperti kamu susah kemarin. Bagaimana kamu susah kemarin? Ya diam seperti itu, diam. Dan pada saat Tuhan memberikan berlebih, ya diamnya seperti itu. Nikmatin kepada diri sendiri, keluarga, orang yang pernah membantumu, ya, dan berterima kasih kepada Tuhan. Gitu. Ya Kion. Jangan buru-buru, wah uang banyak, pamer gitu ya. Ya, nggak usah pamer-pamer. Ingat, apa yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu dapatkan itu sebenarnya semua berkat Tuhan yang menggerakkan. Jadi kau ojo sombong nanti tahu ini perjuangan saya, bukan karena perjuanganmu. Perjuangan itu setiap manusia harus berjuang. Tapi bagaimana ridhonya Tuhan menggerakkan sekeliling agar usaha kamu lancar itu semua karena Tuhan. Semua di luar sana juga berjuang. Kerja kerasnya melebihin kamu ada. Banyak. Ya, pengorbanan air mata, tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan demi untuk tetap bekerja ada. Banyak. Di luar sana lebih banyak lagi. Tapi kenapa Tuhan memilih kamu? Nah, ya, itu berarti bukan dari kamunya. Tapi Tuhan memilih orang-orang yang tepat. Betul. Kenapa orang yang kerja kerasnya belum diijabah oleh Tuhan? Ada faktor tertentu. Betul. Nah, jadi pada saat Tuhan memberikan itu, jangan kau sombongkan itu. Nah, banyakin ibadah, jangan banyakin gaya. Ya. Nanti ditarik lagi nikmat yang Tuhan berikan, kamu nangis. Ya, ini yang terakhir ya. Apabila ada ide yang ada di pikiranmu, segera keluarkan karena itu akan booming. Ya.
Karena di bulan November nanti kesuksesan itu sedikit demi sedikit akan bangkit. Apa yang selama ini kalian impikan akan kalian wujudkan. Alhamdulillah. Ya, tapi ingat, buat pelajaran yang di sosial media itu, yang orang-orang flexing, Nah, satu demi satu berguguran dari dia mulai sakit shock. Ya, buat pelajaran. Itu contoh kecil. Ya, Nggak usah. karena orang-orang yang terpilih ini ujiannya itu tadi. Ya, ujian itu untuk menunjukkan kalau saya sudah bangkit nih. Kalau saya sudah banyak uang nih, itu. Ya. Itu adalah ujian. Ya, untuk naik level lagi. Apabila kamu bisa melewatin ujian itu untuk naik level lagi, itu akan lama. Ya, karena ingat, roda berputar. Betul. Kemarin kamu di bawah, sekarang Tuhan naikin ke atas. Betul. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kalian akan turun lagi. Nah, itu tadi ya. Karena 6 zodiak ini ada zodiak pilihan. Betul. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini tadi sebuah pesan yang diberikan Ki Macan, banyak cermin yang kita lihat dari media-media sosial gitu ya Ki ya. Betul. Yang tidak baik itu ya jangan ditiru. Salah satunya yang flexing, yang suka pamer-pamer. Nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu flexing. Sampai padahal kemacan yang flexing itu kan sedekahnya banyak. Macan suka ngasih sana kasih sini, itu tidak mempan. Tidak mempan. Tuhan tidak bisa ditogok dengan sedekah seperti itu, sayang. Seperti itu. Ya, makanya yang selalu bilang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Seperti Itu banyak kok makna-maknanya semuanya. Betul sekali Ya. Nggak usah ditiru ngoten Iya, Ki, jangan. ya. Karena ada yang tukang flexing itu ya, itu dapatnya uang dari pesugihan loh, makanya. Iya Ki ya. Capek sendiri. Namanya manusia kan ada jenuh. Ada jenuhnya ya. Lakukan itu semuanya. Nah, Apapun yang diminta sudah dapat, sudah kenyang. betul. Ya, sehingga kebahagiaan itu tidak ada. Bersyukurlah kita sebagai sekarang. Betul. Ya, kita meminta sesuatu harus berjuang dulu, akhirnya bahagia. Betul. Ingin itu lagi, berjuang lagi. Tapi kalau orang sudah kekenyangan, udah duit semua, kamu bisa beli dalam waktu 1 bulan itu, rasa penasaran manusia itu tidak ada lagi. Sehingga ya sudah, dan kalian tidak akan menikmati rezeki. Betul. Nikmat apa ya? Kalian tidak bisa menikmati Tidak ada kepuasan, kebahagiaan. kebahagiaan. Karena sudah kalian beli semua kebahagiaan itu. Itu Ya, dan Dan rasa bersyukur akan hilang. rasa syukur akan hilang ya, apalagi kalau dapatnya dari hal-hal yang tidak baik dengan hal-hal yang negatif, pesugihan, kemudian money laundry ya, itu tidak akan membuat kalian lega ya, yang ada akan haus karena itu kan uang yang tidak baik, bukan dari Tuhan. Betul. Ya, nanti yang ada apa digunakan dengan hal-hal yang tidak baik ya, kayak flexing kayak begitu itu. Hati-hati. Ya, jadi ndak usah ditiru seperti itu ya, Rek, ya. Mas David menasihatin secara fakta loh ya ini. Lebih baik dinikmatin. Saat ini kita yang sedang berjuang berusaha di jalannya Tuhan dengan perjuangan yang menanti Tuhan menggerakkan hati kesuksesan untuk diri kita harus terus semangat. Betul. Jangan lepas doa-doa dan ibadah ya. Sekaligus introspeksi, memperbaiki, pantaskan diri kita bahwa kita nanti bisa bertanggung jawab jika diberikan rezeki lebih dari Tuhan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu akan melegakan hati, menyehatkan keluarga. Iya Ki ya. Ojo sombong aja nanti ya Rek ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Ada 6 zodiak nih Ki ya yang akan mengalami kesuksesan. Wah, untuk karirnya di bulan November 2024. Apakah ada sifat karakter positif yang mau disampaikan? Kita lihat sifat dan karakter yang positif yang mengelilingi 6 zodiak tersebut ya. Ya, harus ada sifat karakter positif. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan berkat untuk orang-orang egois, untuk orang-orang yang pamer, untuk orang-orang pendendam, untuk orang-orang yang keras kepala, tidak, karena itu karakter negatif ya. Makanya saya bilang ya, kalau kalian bisa mengendalikan karakter positif, magnet rezeki itu akan bisa kalian tarik. Alhamdulillah, kita dengerin ya. Harmoni. Ya. Artinya ada 3 karakter positif yang mengelilingi 6 zodiak tersebut. Ya, mereka mempunyai hati legowo. Legowo. Ikhlas. Ya, ikhlas.
Ya, yang kedua mereka mempunyai karakter setia. Oh, gue dengerin setia orang. Baik dia pekerjaan, baik pasangan, ya, setia. Dan ini dia yang tiga yang jarang orang-orang punya. Jujur. Tuh dengerin. Ya, jadi kalau kalian bekerja, kalian punya usaha apapun, berusahalah untuk jujur. Karena jujur itu karakter yang langka di luar sana. Jadilah orang salah satunya. Beruntung kehidupanmu. Betul. Alhamdulillah itu tadi ya Raya, legowo, setia dan juga jujur. Jadilah orang yang beruntung di dunia ini ya Raya, dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Legowo yang dimana ikhlas, bisa memaknai sesuatu yang tidak baik dengan cara yang positif, itu orang yang legowo ya Ki ya. Dan selalu setia, karena tadi kan ada yang kesuksesan dibantu oleh pasangan, pacar, pasangan dan pacar memberikan support materi untuk kesuksesanmu kan, karena pasti melihat bahwa kamu yang setia. Betul. Ya, kalau kamu nggak setia, bagaimana kamu mau disupport sama pasangan ataupun sama pacar kalian? Tapi jangan pada saat orang sudah percaya dengan kamu, kok khianati, kamu berubah. Karena yang susah kita tebak adalah manusia. Kalau uang kita bisa tebak nih. Besok kita jual ini pasti untungnya ini. Dan dia tidak akan berubah. Tapi kalau kita mendekati manusia, kita dekat ini awalnya. Tiba-tiba berubah. Nah itu. Jadi kalau manusia agak susah ditebak. Suka berubah ya Ki ya. Makanya itu kan kita kan setiap manusia diberikan agama yang harus kalian anut. Itu kan untuk menguatkan iman dan takwa, sekaligus memberikan pemikiran rasa takut bahwa kita itu sedang diawasi oleh Tuhan gitu ya Ki ya. Jadi kalau kita melakukan yang tidak baik, jadi kita itu waduh jangan sampai gitu loh, sehingga kita tetap pada jalan-jalan yang baik, nilai-nilai kebaikan. Makanya kita sebagai umat manusia di muka bumi ini jangan sampai tidak beragama, karena agama itu sangat penting ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu nih saatnya Mas Jawir mau spill untuk medianya Ki Macan. Nah, ini untuk minyak gandala, minyak penarik rezekimu ya Rek ya. Nah, ini kemasannya nanti seperti ini ya. Minyak gandala, minyak penarik rezekimu, yang dimana Ki Macan membuat dengan ritual minyak ari-ari menjangan yang dicampurkan dengan minyak wangi. Jadi baunya ini pun juga wangi, bukan wangi-wangi minyak nyonyong gitu ya Ki ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya Raya, untuk minyak gandala penarik rezekimu, bukan rezekinya orang lain ya. Dalam artiannya kalau kalian menggunakan medianya Ki Macan penarik rezekimu, kalian pakai bukannya rezeki akan datang ya enggak, karena rezeki itu kan ada berbagai macam. Tapi kembali lagi, minyak penarik rezekimu yang harus kalian dapatkan dengan cara kalian ya harus berjuang. Tapi nanti dengan minyak gandala akan ada berbagai macam cara yang akan kalian dapatkan. Salah satunya kalau kalian yang mempunyai sensitivitas ya Ki ya, untuk hal-hal yang asal, pasti akan merasakan sebuah bisikan-bisikan gerakan hati untuk sesuatu hal yang biasanya kamu males, kok sekarang aku jadi semangat ya. Yang seharusnya kamu biasanya jalan A, kok tiba-tiba hari ini saya mau belok ke jalan B ya. Nah, itu seperti itu cara-cara yang dimana melalui minyak gandala akan membantu menarik rezekimu, rezeki yang akan kau dapatkan ya. Ini Mas Jair mau informasikan bagaimana cara menggunakan minyak gandala penarik rezekimu ya. Minyak gandala penarik rezekimu sebelum dipakai itu kalian doakan terlebih dahulu ya. Kalian bisa didoakan terlebih dahulu dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang pasti harus doanya yang baik-baik ya Rek ya. Nah, kemudian kalian ambil, karena ini bentuknya oles stick ya, cukup ambil 1 stick saja ya Rek ya. Nah, kemudian oleskan di kedua pergelangan tangan kalian, di nadi kalian ya Rek ya. Kemudian di belakang daun telinga. Nah, kemudian ambil sisanya, taruh di ulu hati kalian, yang dimana mempunyai makna kalau urat nadi ini kan sebuah denyutan. Nah, kayak detak jantung gitu ya Ki ya. Inilah untuk denyut rezeki, ibaratnya kayak tarikan. Nah, rezekimu. Nah, kemudian di ulu hati pun juga mempunyai makna yang dimana untuk menghalau hal-hal negatif agar tidak bisa masuk.
Kemudian di belakang daun telinga ini untuk sebuah bisikan. Nah, jadi kalau kalian yang peka, yang mungkin memiliki indera keenam ya, pasti akan merasakan sebuah bisikan-bisikan untuk rezekimu. Jadi dengan menggunakan Minyak minyak gandala. gandala ini ya diniatkan, misalnya ya Allah ya Tuhanku, dengan menggunakan Minyak gandala. ikhtiar minyak gandala ini untuk saya membayar hutang Nah, atau untuk membiayai keluarga. Masya Allah. Ya, jadi diniatkan ya, atau mau buat bayar cicilan mobil karena saya driver. Nah, gitu. Nah, itu akan dimudahkan itu. Alhamdulillah. Ya, tapi pada saat uang-uang itu sudah ngumpul, jangan pernah sekali-sekali digunakan untuk main judi online, judi apapun, ya, narkoba, Jangan. berzina, mabok-mabokan, tidak akan dipercaya lagi. Nah, gue dengerin. Jadi kalau seandainya sudah mendapatkan hal-hal yang baik, jangan lupa diri sehingga menggunakan yang ketidak baik. Betul. Jangan. Rezeki halal, rezeki yang Tuhan berikan itu harus digunakan ke jalan yang positif. Sesuai kebutuhan kau yang kemarin. Yogi yo. Ya, ya. Nah, untuk syarat yang diperlukan Kimacan untuk pengisian minyak gandala penarik rezekimu, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3, kalau tidak bisa melalui toko online, itu di Shopee dan juga di TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Sebelum check out melalui toko online, jangan lupa di note-nya itu kalian harus melengkapi nama lengkap dan tanggal lahir ya Rek ya. Nah, dan kalau begitu ini saatnya Mas Jawir juga mengingatkan kagem sedaya pun yang belum mengikuti Facebook Kimacan, monggo buruan ikuti Facebook Kimacan, karena di Facebook Kimacan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Kimacan. Subscribernya Pintu Misteri jangan sampai ketinggalan video terbarunya Kimacan yang ada di Facebook Kimacan. Nah, kalau untuk media-media Kimacan yang lainnya bisa dilihat di sini. Ini untuk media-medianya Kimacan, lengkap dengan nomor telepon admin yang di atasnya yang membantu media-media di bawahnya. Nanti akan ada nomor telepon admin 3, itu membantu media-media apa saja. Media-medianya ada di bawahnya ya Rek ya. Dan kalau untuk toko online sudah Mas Jawir infokan tadi. Nah, kalau sudah jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Kimacan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangun dan teruslah bekerja untuk supaya mimpimu terwujud. Nah, itu tadi, jangan terlena hanya dengan mimpi hayalan aja ya Ki ya. Hayalannya pingin ini, tapi kamu tidak mau berjuang bangkit bangun untuk mengejar mimpimu, ya nggak akan terwujud ya. Nah, karena kodrat manusia itu harus berjuang, berusaha ya, ditambahi dengan doa-doa, insya Allah mimpi-mimpi akan terkabul. Terima kasih banyak nih Kimacan. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.